Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Manajemen. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin membahas dua tugas Anda sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, terdapat 7 perbedaan mendasar yang bisa digunakan untuk membedakan mana penelitian kuantitatif dan mana penelitian kualitatif. Nah, dan kalau ditanyakan mana yang paling baik mana yang paling baik digunakan dalam menjelaskan fenomena penelitian atau fenomena saintifik dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, maka saya akan menjawab dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama bisa digunakan, dua-duanya juga bisa digunakan sebagai rujukan dalam menjelaskan sebuah fenomena saintifik. Nah, perbedaannya adalah seperti yang sudah kita pelajari di dalam bukunya ataupun dalam PPT-nya. Perbedaan yang paling mendasar dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah penggunaan angka, penggunaan matematis. Dilihat dari metodenya, apakah menggunakan angka, menggunakan matematika, atau menggunakan statistika. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada jurnal ya, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4. Oke. Perbedaan yang paling mendasar, sebenarnya cara yang paling mudah untuk membedakan mana penelitian kuantitatif dan mana penelitian kualitatif, Anda bisa membacanya secara sekilas pada abstraksinya. Nah, di dalam abstraksinya biasanya akan dijelaskan bahwa sebuah penelitian ini yang Anda baca ini itu menggunakan metode kuantitatif ataukah kualitatif. Nah, nanti Anda bisa cek apakah tugas Anda sudah benar yang kuantitatif atau yang kualitatif, karena di dalam abstraksinya ini dijelaskan. Nah, itu kalau secara sekilas ya. Cara yang lebih mudah lagi, cara yang mudah untuk membedakannya, satu membaca abstrak, dan yang kedua adalah melihat dari isinya, terutama pada bagian pembahasan. Dalam bagian pembahasan biasanya jika penelitian kuantitatif, biasanya pembahasannya akan berupa angka, penggunaan metode statistika atau matematis untuk menjelaskan hipotesis atau fenomenanya. Sementara yang penelitian kualitatif biasanya tidak menggunakan angka. Yang digunakan untuk menjelaskan fenomena saintifiknya biasanya menggunakan pendapat, baik itu pendapat personal, pendapat orang lain, atau pendapat yang diambil dari buku, dari situs internet, dari jurnal yang kredibel. Nah, lalu cara selanjutnya untuk membedakan mana penelitian kuantitatif dan mana penelitian kualitatif, Anda bisa melihat dari subjek penelitiannya. Nah, Anda bisa ambil jurnal manapun, Anda coba perhatikan pada bab metodologi penelitiannya. Di sana akan dijelaskan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian, dalam subjek penelitiannya Anda perhatikan menggunakan di dalam kalimat subjek penelitiannya tersebut yang menjelaskan subjek penelitiannya, apakah menggunakan satu kata responden atau kedua kata narasumber, responden atau narasumber. Nah, kenapa kok responden dan narasumber? Karena dua kata tersebut akan merujuk kepada masing-masing salah satu penelitian, salah satu jenis penelitian. Nah, responden merujuk pada penggunaan metode matematis atau statistika. Mengapa? Karena responden ini biasanya adalah orang yang mengisi kuesioner atau instrumen penelitian lain yang menggunakan skala di dalamnya. Nah, jika menggunakan kuesioner, jika menggunakan instrumen penelitian berdasarkan skala, maka hasil yang
di hasil yang hasil informasi yang diterima adalah angka, hasil akhirnya adalah angka. Kemudian angka tersebut akan diolah dengan metode statistika atau matematis menjadi sebuah hipotesis atau sebuah temuan dalam penelitian. Nah, jika menggunakan metode matematis atau statistika dan instrumen penelitiannya menghasilkan angka, maka bisa dipastikan penggunaan kata responden akan merujuk pada penelitian kuantitatif. Dan sebaliknya, kata kedua yaitu narasumber akan merujuk pada penelitian kualitatif. Kenapa? Karena narasumber, kalau dalam sinonim bahasa Indonesia itu informan ya. Nah, sesuai dengan kata informan atau narasumber, maka pengambilan data yang dilakukan adalah dengan wawancara. Nah, dari wawancara tersebut akan diambillah berupa pendapat, berupa anggapan individu, berupa perspektif dari individu yang diwawancarai. Nah, maka atau yang jelas dalam wawancara tersebut tidak hasil yang dihasilkan dalam wawancara tersebut tidak berupa angka, hanya berupa pendapat. Maka diambil dari kesimpulan tersebut, maka penggunaan kata narasumber mengacu pada penggunaan metode penelitian kualitatif, guys, gitu. Nah, lalu cara selanjutnya yang bisa digunakan untuk membedakan mana penelitian kuantitatif atau kualitatif adalah dengan perbedaan cara memandang fakta. Nah, biasanya cara memandang fakta ini akan tersaji pada bab akhir dari sebuah jurnal penelitian atau pada bab pembahasan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, fakta atau kebenaran yang disajikan biasanya adalah interpretasi dari angka-angka yang dihasilkan oleh metode statistika atau matematis. Nah, angka-angka tersebut dari mana? Dari pengolahan data yang dihasilkan dari kuesioner ataupun instrumen penelitian yang menggunakan skala yang berupa angka. Nah, dalam pembahasan di metode penelitian berjenis kuantitatif, maka interpretasi data yang dihasilkan tidak begitu jauh atau tidak melenceng dari angka-angka yang dihasilkan. Jadi sudah strict, apa yang ditampilkan oleh angka tersebut adalah fakta kunci yang sudah tidak bisa disangkal lagi. Itu yang untuk penelitian kuantitatif. Nah, untuk yang kualitatif, bagaimana si peneliti menghasilkan fakta atau kebenaran di dalam penelitiannya itu tergantung dari perspektif si peneliti itu sendiri. Nah, karena data yang dalam pengolahan data pada penelitian kualitatif itu kan biasanya berupa wawancara. Nah, jika berupa wawancara, maka hasil penelitiannya secara subjektif akan dihasilkan dari bagaimana si peneliti memandang informasi yang dihasilkan dalam pengumpulan data. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif, satu informan, satu orang yang satu data gitu ya, dalam penulis yang berbeda, itu hasil yang dihasilkan bisa berbeda-beda. Karena si penulis memiliki perspektifnya, cara memandangnya masing-masing dari informasi tersebut. Karena itulah hasilnya bisa berbeda-beda dalam penelitian kualitatif. Nah, jadi mana yang paling baik? Menggunakan angka atau menggunakan pendapat? Nah, tidak ada yang paling baik, guys. Dua-duanya penelitian ini, baik menggunakan angka ataupun dari yang dihasilkan dari interpretasi data, itu sama-sama baik.
Nah, akan menjadi tidak baik waktu data baik berupa angka ataupun dari interpretasi data informasi tersebut dimanipulasi. Nah, itu akan menjadi hasil yang tidak baik. Nah, berarti penelitian kualitatif rentan manipulasi dong, Pak. Ya, itu tergantung dari etika dari si penulis itu sendiri. Dan sebenarnya pun data yang kuantitatif yang berupa angka, statistika, itu angka-angkanya juga bisa dimanipulasi sebenarnya. Tapi tapi tolong jangan dilakukan ya, guys. Nah, jadi mana yang paling baik ya, itu tergantung dari etika si penulis itu sendiri. Apakah ia menyajikan data secara objektif, ataukah ia mensajikan datanya itu dengan cara manipulatif. Oke, guys. Hai guys. Nah, begitulah penjelasan yang bisa saya sajikan mengenai perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada rekaman detik-detik sebelumnya terjadi kesalahan teknis sehingga kameranya mati. Mau saya ulang kok sayang, ya sudah saya lanjutkan saja. Nah, oke. Silahkan diakses kelas e-learningnya minggu kelima. Jangan lupa absen, dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan semoga semester depan kita bisa bertemu pada kelas tatap muka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.